Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Elsa Safira dari 10E2. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi atau game interaktif yang telah saya buat, yaitu EduQuiz, sebuah game kuis edukasi berbasis web. Dalam video ini saya akan menjelaskan fitur aplikasi, konsep analisis data, serta logika pemrograman dasar yang digunakan. Perkembangan teknologi membuat proses belajar ikut berubah. Metode pembelajaran yang menonton sering membuat siswa cepat bosan, kurang fokus, kurang aktif saat belajar. Karena itu dibutuhkan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan. Saat ini solusinya adalah aplikasi kuis edukatif, yaitu EduQuiz. EduQuiz adalah aplikasi pembelajaran berbasis kuis digital yang bertujuan membantu proses belajar menjadi lebih menarik, menguji pemahaman siswa dengan cara menyenangkan, menghubungkan teknologi dengan pendidikan. EduQuiz dapat digunakan di sekolah, belajar mandiri, latihan sebelum ujian. Tujuan pembuatan EduQuiz. Tujuan utama dibuatnya EduQuiz yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa. Dua, membutuhkan pembelajaran lebih interaktif. Yang ketiga, membantu guru mengevaluasi pemahaman siswa. Dan yang terakhir, menyediakan latihan soal yang mudah diakses kapan saja. Manfaat EduQuiz. Nah, EduQuiz ini memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama itu bagi siswa, belajar terasa seperti bermain game, lebih mudah memahami materi, bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Manfaat bagi guru yang pertama itu ada evaluasi pembelajaran lebih mudah, mengetahui tingkat pemahaman siswa, dan membuat kelas lebih aktif dan menyenangkan. Nah, fitur utama EduQuiz yang pertama itu soal pilihan ganda, tampilan menarik dan mudah digunakan, sistem penilaian otomatis, dan dapat diakses melalui HP atau laptop, praktis dan cepat digunakan. Cara kerja EduQuiz. Alur penggunaan EduQuiz yang pertama, siswa membuka aplikasi, yang kedua memilih kuis atau materi, yang ketiga menjawab soal yang tersedia, yang keempat sistem langsung menampilkan skor, dan yang terakhir siswa mengetahui hasil belajar secara instan. Keunggulan EduQuiz. Kenapa EduQuiz menarik? Yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Setelah itu praktis digunakan, hemat waktu, membantu belajar mandiri, dan cocok untuk pembelajaran modern. Nah, di sini aku akan jelasin fitur-fitur penggunaannya dan cara-cara kerjanya ya. Pertama, kalian buka link EduQuiz, klik mulai sekarang. Nah nih, kalau kalian sudah pernah login, kalian tinggal masukin nama di sini. Jika kalian belum pernah login, kalian harus daftar akun dulu. Nah, di register. Yang pertama, kalian tulis nama lengkap atau nama panggilan juga nggak apa-apa. Setelah itu umur kalian dan jenis kelamin. Setelah itu daftar sekarang. Nah, ini dia udah terdaftar. Jadi akun kalian. Nah, di sini aku akan jelasin fitur-fitur yang ada di game EduQuiz-nya. Di sini kalian bisa mulai kuis, klik mulai kuis. Nah, di sini juga ada pilihan. Yang pertama ada kuis cepat, yaitu memiliki 10 soal acak. Dan ada waktu jawabnya 15 detik per soal. Ini contohnya. Kalian langsung menjawab soal. Nah, jika kalian salah, di sini juga ada penjelasannya kenapa salah. Nah, selanjutnya ada kategori pilih mata pelajaran favorit. Di sini kalian bisa pilih pelajaran favorit kalian. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, teknologi, dan umum. Nih, misalnya kalian suka bahasa Indonesia, kalian bisa pilih bahasa Indonesia dan menjawab soalnya. Nah, di sini juga ada fitur battle, tantang teman atau lawan global. Jadi, di fitur ini kalian bisa tantang teman kamu untuk buat room atau bagikan kode ke teman. Nih, jadi kalian bisa main bareng sama teman kamu. Ini ada kode roomnya, nanti kalian tinggal berikan ke temanmu untuk bergabung. Nah, yang kedua ini bergabung battle ini, kalian tinggal masukin kode room dari room yang udah teman kalian buat. Di sini aku kasih contoh battle-nya ya. Kalian udah buat room, tinggal nunggu teman kalian masukin kode yang ada di atas ini ya. Nah, kalau teman kalian udah bergabung, nanti dia ada di sini. Setelah itu kalian bisa mulai battle sekarang. Nah, di sini kalian battle sama teman kalian nih. Wah, ternyata aku kalah nih, aku cuma dapat 50 sedangkan teman aku 70. Nah, setelah itu ada battle global. Di sini tuh lawannya acak dari seluruh dunia ya. Jadi kalian bisa main sama lawan dari seluruh dunia nih. Wah, ternyata kalian kalah. Nah, setelah itu ada daily challenge, tantangan hari ini. Jadi kalian tuh dikasih tantangan soal
Soalnya itu ada 10 soal dari kategori dengan bonus 2 kali poin. Poinnya di sini lebih besar ya. Soalnya ada 10. Nih kan bisa main. Luar biasa, kuis selesai. Nah, di sini tuh ada skornya dan skor yang aku dapat itu 130. Ada juga jumlah benernya. Di sini jumlah benernya 11/10. Dan ada akurasi 100/10%. Rata-rata waktu menjawabnya itu adalah 1,2. Nah, di sini juga ada fitur lihat board peringkat top. Jadi kalian tuh bisa lihat peringkat top dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan ini top pertama itu ada Adila dan aku tuh masuknya ke top nomor 2. Ada total poinnya juga nih. Kalau kalian sering main, kalian bisa naik tingkat dan ngitungnya itu lewat poin-poin yang kita dapetin dari bermain game quiz. Setelah itu ada riwayat skor. Nah, ini dia riwayat skor yang kita dapatkan dari permainan gamenya. Nah, setelah itu ada profil. Di halaman profil ini kalian bisa ganti avatar sesuai keinginan. Tuh. Di sini kalau mau diganti tinggal simpan avatar, nanti dia udah otomatis keganti. Nah, di sini ada informasi personal yang kita masukin tadi, ada nama, umur, jenis dan jenis kelamin. Nah, di sini kalau kalian mau edit profil kalian, mau ganti nama atau ganti umur, udah bertambah umur nih, kalian bisa ganti. Tuh, setelah itu simpan dan lanjutkan. Nanti dia itu otomatis kesimpan. Nah, itu ada statistik. Yang pertama itu ada levelnya. Terus ada total poin, kuis yang dimainkan, dan akurasi. Nah, levelnya ini bisa bertambah kalau kalian tuh sering main game ini. Nah, jadi dia tuh akan bertambah dan total poinnya pun bertambah nanti ya. Nah, di sini tuh juga ada rencananya nih. Di sini yang pertama ada rookie, yang kedua ada smart, setelah itu master, dan setelah itu legend. Legend ini yang hebat banget ya. Nah, kalau sering main, di sini kan aku masih rookie, nanti bisa ke star, setelah itu ke master. Nah, setelah itu ada login admin. Login admin ini gunanya itu buat ngecek data-data dari pemain EduQuiz. Di sini kasih username dulu. Setelah itu masuk admin. Nih, di sini itu ada semua data-data dari pengguna EduQuiz. Di sini admin itu bisa edit soal di bank soal ini. Bisa nambah soal. Setelah itu juga bisa edit soal dari semua mata pelajaran dan bisa menambah jenis soal baru dan edit tambahan soal baru juga ya. Dan di sini aku bisa menganalisis total pengguna. Jadi total pengguna EduQuiz ini ada 6 orang. Setelah itu total kuis yang dimainkan itu ada 25. Terus rata-rata skornya 25, akurasi globalnya 35%. Nah, di sini itu ada pemain skor tertinggi. Di adminnya ini juga bisa lihat skor tertinggi dan total poinnya, ada namanya juga. Setelah itu ada rata-rata umur. Di sini itu ternyata banyak yang perempuannya itu ada 5 orang sebesar 83% dan laki-lakinya cuma ada 1. Dan ini ada aktivitas 7 hari terakhir analisis. Total pemain EduQuiz 7 hari terakhir nih banyak di hari apa, tertinggi di hari apa. Dan ada kategori paling populer. Ini aku bisa lihat nih dari pemain EduQuiz paling suka tuh pelajaran apa sih, dan ternyata di sini tuh ada matematika. Dan kategori paling sulit. Kategori paling sulit ini digunakan untuk menganalisis pengguna yang paling banyak salahnya. Dan ternyata yang paling sulit ada di teknologi sebesar 64%. Distribusi kesulitan soal. Nah, soalnya itu ada 61% mudah. Ada total jumlahnya 39 soal. Dan 28% sedang, ada 18 soal dan 11% sulit. Nah, di sini juga bisa menganalisis dari pengguna EduQuiz soal yang bermasalah. Maksudnya itu soal yang dari pengguna itu banyak yang salah menjawabnya. Ini ada contoh soal-soal yang banyak dijawabnya itu salah. Nah, di sini juga ada semua pengguna. Total penggunanya itu ada 6. Nah, total penggunanya itu ada 6, ada namanya, umur, gender, kuis yang dimainkan, terus total poin dan skor tertingginya. Jadi ini bisa melihat semua data-data dari pemain EduQuiz ya. Dan ini hanya bisa diakses oleh admin yang mengetahui username dan passwordnya saja. Nah, kesimpulannya, EduQuiz merupakan media pembelajaran digital yang membuat belajar lebih seru, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu evaluasi pembelajaran. EduQuiz menjadi solusi pembelajaran di era digital. Sekian video presentasi tentang EduQuiz saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.